Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sore ini kita lanjutkan cerita di Antara Dendam dari Mas Pudak Brahma. Cerita ini merupakan kelanjutan dari cerita Jalan Dendam. Bagaimana perjuangan Mi'an dan teman-teman seperjuangannya mempertahankan kebenaran dalam dunia yang dipenuhi oleh keserakahan dan keangkaramurkaan dari manusia-manusia yang bersekutu dengan jin-jin kafir. Seperti apa kelanjutan cerita Jalan Dendam? Oke, langsung saja teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Berita kembalinya Kandar akhirnya sampai kepada Kalapati. Bara dendam jin itu pun kembali menyala, bahkan lebih berkobar dari sebelumnya. Ia menganggap pengkhianatan Kandar adalah penyebab kehancuran pasukannya. Dengan penuh amarah, Kalapati menyusun rencana untuk menghabisi Kandar. Agar semakin kuat, Kalapati menghubungi Galil dan Mari. Sepasang dukun yang kini berdiam di Bogor itu tidak serta-merta bersedia bergabung. Kekuatan dan budak mereka telah banyak berkurang akibat perang di Umbul Gesang. Setelah Kalapati menawarkan banyak mustika serta pusaka, barulah Galil dan Mari mau memberikan bantuan. Kemudian Kalapati menemui Ki Sastrawadi. Kepadanya, Kalapati menyatakan kesediaannya untuk membantu Ferdinand. Hal itu dilakukannya agar bisa mendapatkan pusaka dan mustika simpanan si jenderal korup. Dengan benda-benda itulah Kalapati akan membayar Galil dan Mari. Tanpa menunda, Sastrawadi segera mengajak Kalapati menemui Ferdinand. Setelah bernegosiasi, Kalapati dan Ferdinand lalu melakukan ritual pengikatan. Mari dan Galil menyusul datang keesokan harinya. "Kandar yang melakukan ini?" tanya Mari sambil memeriksa tubuh Ferdinand. "Benar, Nyonya. Siluman itu merusak otot dan jaringan syaraf Tuan Ferdinand hingga ia lumpuh," jawab Ki Sastrawadi. "Jipeng, keluarkan salah satu budak," ujar Mari. Jipeng segera mengambil satu jin yang terpenjara di punggungnya. Di saat bersamaan, seluruh pakaian Ferdinand telah dilepas. Laki-laki itu kini terbaring telanjang bulat di ranjang. Kemudian, tanpa peringatan, Mari menyambar leher perempuan yang selama ini bertugas merawat Ferdinand. Perempuan bernama Devi itu meronta-ronta dan matanya mendelik. Cengkraman kuku-kuku tajam Mari yang seperti cakar Raja Wali membuatnya tak bisa mengeluarkan suara. Hanya dalam hitungan detik, seiring dengan kian banyaknya darah keluar, kepala Devi pun terkulai diam selamanya. Sambil terus membaca mantra, Mari menggunakan darah Devi untuk menulis rajah di tubuh Ferdinand. Setiap kali Mari selesai menulis aksara dan simbol, badan Ferdinand menggelepar seperti orang terkena ayan. Setelah dari ujung kepala sampai kaki selesai ditulis, Mari menarik jin yang telah disiapkan Jipeng. "Atas perintahku, masuk dan jadilah kekuatan laki-laki ini," ucap Mari sambil memasukkan jin ke dalam tubuh Ferdinand. Tubuh Ferdinand kejang-kejang hebat. Di saat yang sama, terdengar suara gemeretak seperti tulang-tulang yang dipatahkan. Hal tersebut berlangsung hingga setengah jam lebih. Setelah itu, semuanya berhenti begitu saja. "Apa yang terjadi, Nyonya?" tanya Puan, istri muda Ferdinand. "Aku sedang berusaha mengobati Ferdinand. Sekarang kita tunggu saja hasilnya," jawab Mary. "Kau tahu ilmu apa yang digunakannya, Pati?" tanya Ki Sastrawadi. "Bukan ilmu tanah ini, Wadi, tapi rasanya memiliki kemiripan dengan mustika minyak bintang dari Borneo. Hanya caranya saja yang berbeda," jawab Kalapati. 1 jam kemudian, Ferdinand tiba-tiba saja membuka mata. Kemudian laki-laki itu bangkit dari tempat tidur. Puan yang merasa sangat senang melihat kesembuhan Ferdinand sontak berlari untuk memeluk suaminya. Akan tetapi, Mari buru-buru menyambar lengannya. "Sabar, Nyonya. Meski sembuh, Ferdinand tidak lagi sama dengan sebelumnya," ucap Mari. Mari lalu melangkah mendekati ranjang. "Kau lapar kan?" tanyanya kepada Ferdinand. Ferdinand menyeringai. "Sangat," jawabnya dengan suara serak.
Dengan isyarat, Mari menyuruh Jipeng membawa mayat Devi. Seperti macan kelaparan, Ferdinand meraih mayat itu dan langsung memakannya dengan lahap. Puan yang tak bisa menahan jijik segera berlari meninggalkan kamar dan muntah-muntah di kamar mandi. Ferdinand memakan habis seluruh mayat Devi. Ia bahkan mematahkan tulang-tulang dan menghisap sumsumnya. Setelah selesai, barulah laki-laki itu turun dari tempat tidur. "Terima kasih sudah membawa orang untuk menolongku, Di. Sekarang bantu aku membalaskan dendam kepada para pengkhianat itu," ucap Ferdinand. "Siapa yang Tuan maksud dengan pengkhianat?" tanya Sastrawadi. "Si bangsat Gunawan dan antek-anteknya," jawab Ferdinand dengan mata merah seperti bara. Di Mandala Pangeran Sukmawaja, Tumenggung Wadas Gulung yang sudah tidak mampu menahan siksaan Batara Karanggading akhirnya membebaskan Raden Mahindra, Panji Salaka, dan Condro Geni. Jin-jin itu pun segera melompat keluar dari peti batu bermantra yang selama ini mengurung mereka. Saat melihat Batara Karanggading dan Batara Gelang Sungsang, ketiganya langsung menyiapkan dirinya masing-masing. "Sabar tuan-tuan, akulah yang telah membebaskan kalian," ucap Batara Karanggading. "Tipuan apa yang sedang kau mainkan, Gading? Meski sudah puluhan tahun berlalu, aku masih bisa mengingat jelas permusuhan kita," balas Condro Geni. Batara Karanggading tersenyum. "Situasi sudah berubah, Tuan Condro. Mungkin ada baiknya kita bicara dulu baik-baik. Jangan lupa, kekuatan kalian juga belum sepenuhnya pulih." Condro Geni, Raden Mahindra, serta Panji Salaka juga sadar saat ini tidak akan mampu melawan kekuatan Batara Karanggading dan murid-muridnya. Mereka pun sepakat untuk berkompromi sambil mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ketegangan mereda, Batara Karanggading lalu menceritakan maksudnya membebaskan para bekas lawannya itu. Kepada mereka, Batara Karanggading mengatakan jika dia sedang berusaha mencegah perang antara Laut Selatan dan Utara. "Jadi, Jalasura benar-benar sudah menjadi jahat?" tanya Raden Mahindra. "Setauku begitu, Raden. Ia berniat mengadu domba Laut Selatan dan Utara, lalu menyerang siapapun pemenang dari perang saudara itu," jawab Batara Karanggading. "Kau pasti berdusta, Gading. Jalasura itu seperti Kumbokarno. Ia setia dengan Mandala kelahirannya," bantah Panji Salaka. "Jika Tuan Panji tidak percaya, tanyakan sendiri kepada Tumenggung Jalakurung," balas Batara Karanggading. Tumenggung Jalakurung pun dihadirkan. Ia lalu mengatakan jika Adipati Jalasuralah yang menyerang dan berusaha merebut tombak Tirta Atma saat akan dibawa kembali ke tempat Bale Aji, Laut Selatan. "Bukankah demi anak dan istrinya Jalasura tega mengkhianati kalian, tuan-tuan?" Batara Karanggading berusaha memancing kemarahan Raden Mahindra, Condro Geni, dan Panji Salaka. "Soal itu aku bisa memahaminya, Gading. Jalasura memang tidak punya pilihan. Tapi jika benar dia berniat mengadu domba Laut Selatan dan Utara, itu sudah kelewatan," ucap Raden Mahindra. "Tidak lama lagi tuan-tuan akan melihat buktinya. Jalasura akan membuat kerusuhan di Laut Selatan," balas Batara Karanggading. "Lalu apa tujuanmu menggulingkan kekuasaan Dewi Pancar dan menggantinya dengan Pangeran Sukmawaja?" tanya Condro Geni. "Dewi Pancar telah tertipu oleh Adipati Jalasura dan sekutunya. Ia tak peduli lagi dengan aturan antar mandala. Baru-baru ini saja Dewi Pancar telah menyerang dan mengurung 2 tokoh dari Mandala Lawu. Jika dibiarkan, maka Laut Utara pasti akan diserang oleh banyak mandala. Tuan tentunya sudah paham dampak dari semua itu, kan?" jawab Batara Karanggading. "Siapa tokoh Lawu yang kau maksud itu, Gading?" tanya Raden Mahindra. Sebagai salah satu penghuni Lawu, ia sangat ingin tahu sosok yang sedang ditawan. "Condro Mowo dan Naga Tirta. Keduanya adalah saudara angkat dari cucu Mbah Lawu," jawab Batara Karanggading. "Mengapa tidak kau bebaskan juga mereka?" "Aku belum mampu menemukan caranya, Raden," Batara Karanggading berdusta. Di tempat lain, Mian, Jatayu, dan Gundala berusaha bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan lawan. Dengan sangat berhati-hati, mereka mencari tempat kediaman Pangeran Sukmawaja untuk memastikan keadaannya. Setelah berkeliling, ketiganya akhirnya bisa menemukan keberadaan Pangeran Sukmawaja. Namun,
Pangeran tersebut dijaga ketat oleh para pengawal. "Apa perlu sebanyak itu?" bisik Jatayu. "Aku juga merasa aneh, Yu. Mereka itu menjaga atau malah mengurung Pangeran Sukmawaja," balas Mian. "Bagaimana caranya kita bisa mendekat, An?" tanya Jatayu. "Biar aku yang mengalihkan perhatian mereka. Kalian cari jalan untuk menemui pangeran," ucap Gundala. Belum sempat Mian menjawab, Gundala sudah melesat maju dan melontarkan 2 bola api raksasa ke arah para pengawal Pangeran Sukmawaja. Seketika itu juga suasana menjadi riuh. Para prajurit yang ada di sana segera bergerak untuk memburu Gundala. Sambil sesekali menyerang, Gundala berusaha memancing lawan-lawannya menjauhi pangeran. Dalam keriuhan pertempuran itulah Mian dan Jatayu mencuri kesempatan untuk mendekati sosok Pangeran Sukmawaja. Setelah berjuang, keduanya berhasil sampai di hadapan sang pangeran. Jatayu sangat terkejut saat Mian tiba-tiba menyuruhnya menghindar. Di saat yang sama, sosok yang duduk di singgasana bangkit dan melontarkan serangan. "Matamu awas juga ya, monyet lau," ujar Empu Gong yang menyamar sebagai Pangeran Sukmawaja. "Sebenarnya tidak juga. Bau amismu yang membongkar penyamaranmu," balas Mian. "Kita dijebak, An," gumam Gundala yang kini berdiri di samping Mian. "Tidak ada jalan lain, Lak. Mukti atau mati." Jatayu langsung mengeluarkan perisai dan pedangnya. Demikian juga dengan Mian serta Gundala. Mereka telah memegang senjatanya masing-masing. "Ayo, An, sebelum kepungan semakin rapat," ujar Jatayu. "Ayo," balas Mian lalu meloncat untuk menyerang. Seperti 3 angin puting beliung, gempuran Mian, Gundala serta Jatayu menyapu pasukan Pangeran Jalasura dan gerombolan Empu Gong. Dalam sekejap, teriakan, makian bercampur jerit kesakitan bersautan memenuhi palagan. Dengan cepat, korban-korban pun berjatuhan di mana-mana. Namun, bala bantuan lawan juga datang seperti banjir. Tanpa ragu, mereka langsung menyerang Mian, Gundala dan Jatayu. Meski kemampuan mereka lebih tinggi, banyaknya jumlah lawan membuat Mian, Gundala dan Jatayu kewalahan. "Majulah, Gong, jangan bersembunyi di balik makhluk-makhluk lemah," tantang Gundala sambil melontarkan serangan jarak jauh. Sembari tertawa, Empu Gong menghindari serangan tersebut. "Inilah keistimewaan menjadi pejabat. Kau bisa mengorbankan siapa saja yang ada di bawah kuasamu. Karena itulah banyak jin dan manusia di negeri ini yang mati-matian berusaha untuk menjadi pejabat. Hanya pejabat keparat yang berbuat seperti itu, penyu bangsa," maki Gundala. Tawa Empu Gong semakin keras. Sesekali ia menyerang dari jauh tanpa memperdulikan keselamatan anak buahnya sendiri. Mian yang melihat tindakan keji itu merasa sangat geram. "Tolong, jangan bunuh prajurit Pangeran Jalasura, penjaga lawu. Mereka hanya diperalat saja." Mian terkejut saat mendengar pesan rahasia itu. Saat menoleh, ia melihat Gundala juga sedang menatapnya. "Kau mendapat pesan juga, Lak?" tanya Mian. "Iya, An," jawab Gundala. "Lalu kita harus bagaimana?" "An, sebaiknya kita pergi saja dari sini. Aku tidak tega membunuh makhluk tak bersalah," ucap Jatayu. Sementara itu, kabar kemunculan Mian telah sampai kepada Batara Karanggading. Raut wajah jin itu seketika saja berubah. Batara Karanggading khawatir Mian akan merusak rencananya untuk memanfaatkan Raden Mahindra, Panji Salaka, dan Condro Geni. Ia pun meminta Batara Gelang Sungsang untuk membantu Empu Gong. "Ada masalah apa, Gading?" tanya Panji Salaka yang melihat kegelisahan di wajah Batara Karanggading. Batara Karanggading tersenyum, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. "Bukan masalah besar, Tuan. Ada informasi tentang mata-mata Adipati Jalasura di sini. Gelang Sungsang ku minta untuk memeriksanya." Batara Karanggading lalu meminta Panji Salaka, Condro Geni, dan Raden Mahindra beristirahat. Setelah itu, ia pergi menyusul Batara Gelang Sungsang. "Kau percaya dengannya, Geni?" tanya Raden Mahindra setelah Batara Karanggading menghilang. "Aku belum setolol itu, Raden. Bagaimana mungkin bisa kupercaya kata-kata makhluk yang aura energinya segelap itu?" jawab Condro Geni. "Bagaimana menurutmu, Panji?" "Sama, aku juga tidak percaya sepenuhnya. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan jika seluruh ucapan Karanggading adalah dusta. Untuk mengetahui kebenarannya, kita harus menemui Jalasura," ujar Panji Salaka.
Kau masih dendam dengan Jalasura, Panji? Tanya Raden Mahendra. Apapun alasannya, Jalasura telah mengkhianati kita, Raden. Keadilan harus tetap ditegakkan, jawab Panji Salaka. Sudahlah, kita selesaikan nanti setelah kita bertemu Jalasura. Sekarang lebih baik memulihkan diri, lalu berusaha pergi dari tempat ini, ujar Condrogeni. Di ruangan lain, sambil terus berpura-pura tidak sadar, Tumenggung Wadas Gulung berjuang memulihkan diri. Tekadnya kian menguat setelah tahu rencana Batara Karanggading lewat perbincangan jin-jin pengikutnya. Dari jin-jin itu juga, Tumenggung Wadas Gulung mendapatkan informasi tentang keterlibatan Raden Ayu Prabacandra. Tumenggung Wadas Gulung diam-diam membuka mata, lalu berusaha mencari tahu peti Condromawo dan Nagatirta. Dari sekian banyak peti, hanya peti merekalah yang masih terkunci. Sambil mengamati keadaan, Tumenggung Wadas Gulung bergerak mendekati kedua peti tersebut. Memanfaatkan kelengahan penjaga, sedikit demi sedikit Tumenggung Wadas Gulung menggeser tubuhnya. Ketika ia akhirnya sampai ke dekat peti, Tumenggung Wadas Gulung menempelkan tangan dan mencoba berkomunikasi dengan Condromawo serta Nagatirta. Aku adalah jin yang mengurung kalian. Namaku Tumenggung Wadas Gulung. Ada hal yang ingin kubicarakan, ujar Tumenggung Wadas Gulung. Katakan apa maumu, balas Condromawo. Jika kalian bersedia membantuku, maka aku akan membuka segel peti ini, jawab Tumenggung Wadas Gulung. Mati pun aku tak sudi membantu rencana jahatmu, Tumenggung, ucap Condromawo. Dengarkan dulu ceritaku, setelah itu baru berikan jawabanmu, Tuan Condromawo, Nagatirta. Baiklah, sekarang katakan mengapa kami harus membantumu, ujar Nagatirta. Tumenggung Wadas Gulung lalu mengatakan semua yang telah didengarnya dari anak buah Batara Karanggading, mulai dari rencana adu domba antara Laut Selatan dan Utara, Tirta Atma, Adipati Jalasura, hingga keterlibatan Raden Ayu Prabacandra. Kau lebih tahu soal Laut Selatan, Tirta? Apakah masuk akal cerita Tumenggung Wadas Gulung? Tanya Condromawo. Nagatirta berusaha mengingat semua hal yang berhubungan dengan Laut Selatan. Raden Ayu Prabacandra, ya. Di masa lalu ia memang pernah berseteru dengan Kanjeng Ratu. Prabacandra tidak terima saat hanya dijadikan senopati pasukan pengawal istana. Ia ingin memiliki mandala sendiri seperti Ki Gali Segoro. Jadi cerita Tumenggung Wadas Gulung benar? Tanya Condromawo. Aku tidak bisa memastikan, tapi jika dilihat dari rangkaian kejadiannya, mungkin cerita itu benar, Dra, jawab Nagatirta. Baiklah Tumenggung, kami akan membantumu, tapi asalkan bantuan itu tidak melanggar nilai-nilai yang kami pegang, ujar Condromawo. Terima kasih Tuan. Sekarang aku akan mencoba membuka segel pengunci dengan sisa energiku. Tumenggung Wadas Gulung mengerahkan semua energi yang telah dikumpulkannya. Aksi itu segera saja diketahui oleh para penjaga di sana. Mereka pun bergegas mendatangi Tumenggung Wadas Gulung. Saat melihat Tumenggung Wadas Gulung sedang berupaya membebaskan Condromawo dan Nagatirta, jin-jin itu pun langsung menyerangnya. Sambil terus berjuang melepas segel pengunci, Tumenggung Wadas Gulung berusaha bertahan semaksimal mungkin menahan gempuran lawan. Di antara rangkaian suara ledakan, ia berharap bisa melepas segel sebelum dinding penghalang yang dipasangnya hancur. Seiring waktu, dinding penghalang Tumenggung Wadas Gulung kian melemah dan akhirnya hancur. Buto Bagor, salah satu jin yang pernah dikurung dalam peti, dengan buas mengayunkan gadanya untuk menghantam kepala Tumenggung Wadas Gulung. Tumenggung Wadas Gulung yang telah kehabisan energi hanya bisa pasrah. Namun ketika saat sedikit lagi gada itu menyentuh kepalanya, gerakan Buto Bagor tiba-tiba berhenti. Jagoan macam apa kau menyerang lawan yang sudah tidak berdaya, ujar Nagatirta yang telah berdiri di depan Tumenggung Wadas Gulung. Buto Bagor menatap Nagatirta dengan marah. Kau pikir ilmu murahanmu itu bisa melawanku? Mimpi, ejeknya sambil berusaha membebaskan diri dari serangan Aji Banyu Sewindu. Di lain tempat, Condromawo bertarung sengit melawan jin-jin lainnya. Sadar situasinya tidak menguntungkan, Condromawo mengajak Nagatirta dan Tumenggung Wadas Gulung kabur dari sana. Namun, hal itu tidaklah mudah. Para anak buah Batara Karanggading terus berdatangan dan langsung ikut menyerang. Nagatirta dan Condromawo pun harus berjibaku mempertahankan diri sambil berusaha melindungi Tumenggung Wadas Gulung. Diserang dari berbagai arah,
Condromowo dan Nagatirta pun dengan cepat terdesak hebat. Satu demi satu hantaman lawan mengenai tubuh mereka. Kondisi Tumenggung Wadas Gulung lebih parah lagi. Jin itu tergeletak tak berdaya dengan sekujur tubuh terluka. Nagatirta dan Condromowo bersiap melakukan perang puputan. Keduanya berniat mati dengan membawa teman sebanyak-banyaknya. Tanpa memperdulikan serangan lawan, mereka menerjang maju dan berusaha membunuh siapapun yang bisa diraihnya. Aksi nekat Condromowo dan Nagatirta menggentarkan lawan-lawannya. Mereka berlomba bergerak menjauh, akan tetapi hal itu tak berlangsung lama. Ketika Galigo, salah satu jin terkuat Batara Karanggading, mengancam akan membunuh siapapun yang mundur, jin-jin itu kembali merangsek maju. Di tengah kondisi hidup dan mati itulah Mian, Gundala, Jatayu, dan Darawari muncul. Mereka langsung memporak-porandakan kepungan anak buah Batara Karanggading. "Bagaimana kalian bisa sampai ke sini?" tanya Condromowo dengan senang. "Nanti saja ceritanya, Ndra. Sekarang kita harus cepatnya kabur dari tempat ini," jawab Mian. Galigo, Buto Bagor, dan jin-jin yang lain tentu saja tidak membiarkan Mian bisa melarikan diri dengan mudah. Mereka menyerang seperti orang gila. Tidak jarang, serangan jin-jin kuat itu malah melukai atau bahkan membunuh temannya sendiri. Mian membagi diri menjadi 5. Keempat kembarannya segera menghadang Galigo, Buto Bagor, dan jin kuat lainnya. Setelah itu ia mengirim pesan kepada Gundala, Jatayu, Condromowo, Nagatirta, dan Darawari. Tidak lama kemudian, keenamnya melepaskan serangan terkuatnya masing-masing. Ledakan hebat pun terjadi susul menyusul. Jeritan serta umpatan terdengar di sela kepulan asap tebal. Ketika suasana sedikit tenang, Buto Bagor dan Galigo hanya bisa memaki-maki saat mengetahui semua lawannya telah menghilang. Ketika Batara Karanggading, Batara Gelang Sungsang, dan Empu Gong kembali, mereka tiada henti mengutuk kebodohan Galago, Buto Bagor, serta anak buah lainnya. Amarah mereka sedikit mereda saat tahu Raden Mahendra, Panji Salaka, dan Condrogeni tidak ikut menghilang. "Bisa-bisanya kita kecolongan 2 kali," ujar Batara Karanggading sambil mengingat kedatangan sia-sianya di istana Pangeran Sukmawaja. "Bagaimana jika mereka sudah mengetahui rencana kita, Kang Mas?" tanya Batara Gelang Sungsang. "Tahu pun tidak ada gunanya, Dimas. Rombongan Adipati Jalasura telah berangkat ke Laut Selatan," jawab Batara Karanggading. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Kang Mas?" "Seperti yang sudah disepakati, Dimas. Begitu Prabacandra menyerang utusan Dewi Pancar, kita bunuh Pangeran Sukmawaja," jawab Batara Karanggading. Di tempat lain, Mian menceritakan bagaimana dia bisa menemukan Condromowo dan Nagatirta. Semua berawal ketika ia mendapat pesan dalam pertempuran melawan Empu Gong. Pengirim pesan itu adalah Darawari, salah satu prajurit pengawal istri Pangeran Sukmawaja. Dari Darawari, Mian mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Pangeran Sukmawaja. Semua diawali dengan sakitnya Dewi Sekarpari, istri Pangeran Sukmawaja. Telah banyak jin dan manusia yang telah berusaha mengobati, tapi tak satu pun yang berhasil. Kondisi itu membuat Pangeran Sukmawaja terpuruk. Dalam keputusasaan itulah datang Batara Karanggading dan Batara Gelang Sungsang. Mereka mengajukan diri untuk mengobati Dewi Sekarpari. Pangeran Sukmawaja yang mengetahui reputasi mereka awalnya ragu, namun akhirnya ia memberi izin. Dan keajaiban pun terjadi. Dalam hitungan hari, kedua jin itu berhasil menyembuhkan penyakit Dewi Sekarpari. Kabar bahagia itu disambut bahagia oleh Pangeran Sukmawaja dan seluruh penghuni Mandala. Batara Karanggading dan Batara Gelang Sungsang dieluk-elukan layaknya pahlawan. Jejak kelam mereka seperti lenyap begitu saja tanpa bekas. Pangeran Sukmawaja memberikan banyak hadiah. Ia bahkan mengangkat keduanya menjadi penasehat pribadi. Pada mulanya, semua berjalan normal. Akan tetapi, pelan-pelan terjadi perubahan dengan Pangeran Sukmawaja. Sosoknya yang dulu tenang dan bijaksana menjadi egois serta pemarah. Banyak punggawa istana dicopot, lalu digantikan oleh jin-jin yang dekat dengan Batara Karanggading. Hal itu tentu memantik kecurigaan punggawa lain, termasuk Tumenggung Banyaksati, senopati pasukan pengawal istana. Diam-diam, ia pun melakukan penyelidikan bersama beberapa punggawa lain. Namun, upaya tersebut terhenti karena Tumenggung Banyaksakti meninggal akibat sakit misterius. Kejadian sama juga menimpa punggawa-punggawa lain yang ikut dalam penyelidikan tersebut.
banyak pihak menduga mereka dibunuh oleh Batara Karanggading. Beruntung sebelum meninggal, Tumenggung Banyak Sakti telah menyampaikan semua hasil penyelidikan kepada Tumenggung Jalagurit, komandan dari Darawuri. Hasil penyelidikan mengindikasikan jika Batara Karanggading dan Batara Gelang Sungsang adalah pihak yang bertanggung jawab atas perubahan sifat Pangeran Jalasukma. Bahkan Tumenggung Banyak Sakti yakin sakitnya Dewi Sekarwangi juga disebabkan oleh kedua jin itu. Berbekal informasi tersebut, Tumenggung Jalagurit melakukan penyelidikannya sendiri. Belajar dari kematian Tumenggung Banyak Sakti, kali ini ia hanya melibatkan anggotanya sendiri. Itu pun adalah anggota-anggota yang telah terbukti kesetiaannya. Darawuri adalah salah satu anggota tim penyelidik tersebut. Hasil penyelidikan ini berhasil mengungkap aksi kotor Batara Karanggading. Sebagian besar dugaan Tumenggung Banyak Sakti adalah benar. Sakitnya Dewi Sekarwangi memang diakibatkan oleh Batara Karanggading. Karena itulah dia bisa dengan mudah mengobatinya. Tujuan aksi itu adalah agar dia bisa mendekati Pangeran Sukmawaja. Namun hal itu hanyalah sebuah awal saja. Rencana Batara Karanggading selanjutnya jauh lebih gelap lagi. Ia ingin mengobarkan perang antara Laut Selatan dan Utara. Demi memuluskan rencana tersebut, Batara Karanggading akan menjadikan Pangeran Sukmawaja sebagai tumbal. Ia akan menghabisi sang pangeran dan keluarganya dengan tombak Tirta Atma. Dengan semua bukti yang telah berhasil dikumpulkan, Tumenggung Jalagurit berniat membongkar rencana jahat itu. Akan tetapi, laporannya malah dianggap sebagai fitnah. Pangeran Sukmawaja dan Dewi Sekarpari malah menuduh Tumenggung Jalagurit cemburu dengan Batara Karanggading. Akibatnya, ia pun dipecat dan dimasukkan ke penjara bersama pasukannya. Di antara semua prajurit, hanya Darawurilah yang berhasil menghindari penangkapan. Ketika melihat Mian, Gundala dan Jatayu menyerang Empu Gong, Darawuri melihat ada sedikit harapan mencegah terjadinya perang. Untuk itulah dia keluar dari persembunyiannya dan berusaha menghubung Mian walau dengan resiko tertangkap atau bahkan terbunuh oleh anak buah Batara Karanggading. "Kapan rencana pembunuhan itu dilakukan?" tanya Condromowo. "Sebentar lagi, Tuan. Begitu rombongan Adipati Jalasura diserang, Batara Karanggading akan membunuh Pangeran Sukmawaja bersama seluruh keluarganya," jawab Darawuri. "Bagaimana ini, An? Laut Selatan harus diberitahu soal ini. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan Pangeran Sukmawaja terbunuh," ujar Condromowo. Mian tersenyum. "Tenang, Dra. Aku sudah mengirim utusan ke sana. Semoga saja Ki Galih Segoro bisa melakukan antisipasi. Sekarang tugas kita adalah mencari dan menyelamatkan Pangeran Sukmawaja." Di Laut Selatan, pasukan penyerang Prabacandra bersiap menunggu kemunculan rombongan Laut Utara. "Berani-beraninya Laut Utara menyerang kita," ujar Panji Wurawa, sang pemimpin pasukan. "Tapi ada yang aneh, Ki Panji. Mengapa untuk urusan sepenting ini pasukan kita yang ditugaskan? Bukankah harusnya tugas pasukan penjaga perbatasan?" tanya Barasak, prajurit Panji Wurawa. "Kau mempertanyakan perintah Raden Ayu Prabacandra, prajurit? Tugasmu dan tugasku adalah menaati perintah," bentak Panji Wurawa. Mendengar bentakan Panji Wurawa, Burasak tidak lagi berbicara dan hanya menundukkan kepala. Di markas pasukan pengawal istana, Prabacandra juga sedang menunggu kabar dari Batara Karanggading. Prabacandra yakin begitu Pangeran Sukmawaja dan rombongan Adipati Jalasura terbunuh, Dewi Pancar pasti akan mendeklarasikan perang. Laut Selatan pun tidak punya pilihan selain harus melawan. Ketika perang besar pecah dan sebagian besar pasukan berada di Palagan, itulah ia akan menyerang istana untuk merebut mahkota kekuasaan. "Sebentar lagi akan kutuntaskan semua dendam," gumam Prabacandra sambil mengamati kilau keris pusakanya. Serupa dengan Pangeran Sukmawaja, Batara Karanggading juga membuat Prabacandra sakit, lalu bersandiwara untuk menyembuhkannya. Saat itu ia menyamar sebagai pertapa. Dalam proses pengobatan itulah Batara Karanggading memfitnah sang ratu. Ia mengatakan jika penyakit Prabacandra akibat ilmu dari sang ratu. Menurut Batara Karanggading, sang ratu sengaja melakukan itu agar kekuatan Prabacandra melemah. Ia juga mengaitkan hal tersebut dengan posisi Prabacandra saat ini. Pada intinya, Batara Karanggading berusaha meyakinkan Prabacandra jika sang ratu meragukan kesetiaannya. Ketika percik-percik hasutan itu berhasil menyala, Batara Karanggading mulai membujuk Prabacandra untuk mengikuti rencana busuknya.
Di lain mandalanya, Ki Galis Segaran sibuk menyiapkan pasukan untuk pergi ke perbatasan. Sementara itu, Nagalindu dan Ki Sabet Mumur telah berangkat lebih dulu bersama kelompok kecil prajurit. Tujuannya adalah untuk menemui rombongan Adipati Jalasura. Semoga saja mereka belum terlambat, gumam Ki Galis Segoro. Aku ikut ayah. Ki Galis Segoro menoleh. Ini bukan misi ringan, Wilis. Kau di sini saja menjaga Mandala. Aku ingin menambah pengalaman ya. Pokoknya aku ikut, titik. Ki Galis Segoro yang tahu sifat keras putrinya pun mengalah. Ia lalu menyuruh Ganggang Wilis bersiap-siap. Ingat, ini misi diplomasi serta negosiasi untuk mencegah perang. Perhatikan dan pelajari baik-baik apa yang terjadi di sana nanti, pesan Ki Galis Segoro. Di mandala lain, pasukan Tumenggung Nagamawa secara rahasia bergerak ke markas Raden Ayu Prabacandra. Mereka diam-diam menyebar dan mengepung markas tersebut. Setelah semua berada di posisinya masing-masing, Tumenggung Nagamawa menunggu perintah untuk melakukan penyergapan. Aku tidak menyangka Raden Ayu akan berkhianat, Tumenggung, ujar Ranggapati. Aku juga, Pari. Bahkan setelah mendengar cerita Tumenggung Purwajala, aku masih belum percaya. Setelah kembaran Mian datang, barulah aku yakin Raden Ayu Prabacandra terlibat dalam kasus hilangnya Tirta Atma, balas Tumenggung Nagamawa. Jadi tombak itu ada di tangan Raden Ayu? Tanya Ranggabara. Tidak, tombak itu dipegang Batara Karanggading. Raden Ayu hanya membantu dengan cara memberikan informasi yang berhasil dikoreknya dari Tumenggung Purwajala. Perintah dari istana akhirnya datang. Bersama Ranggapari dan Ranggabara, Tumenggung Nagamawa bergegas memasuki markas pasukan Raden Ayu Prabacandra. Kedatangan mereka disambut dengan tatapan tidak bersahabat dari prajurit penjaga gerbang. Ada perlu apa datang ke sini, Tumenggung? Apakah Anda sudah membuat janji dengan Senopati? Tanya salah satu dari mereka. Bukan urusanmu, prajurit. Apa kau tidak melihat panji itu, ha? Jawab Tumenggung Nagamawa dengan nada yang tinggi sambil menunjuk pataka yang dibawa Ranggabara. Prajurit itu melihat panji kuning bergambar lingkaran yang dibuat oleh sepasang naga saling memakan ekor. Di tengah lingkaran itu terdapat gambar mahkota emas. Dengan enggan, prajurit itu pun membuka pintu gerbang dan mempersilahkan Tumenggung Nagamawa masuk. Kabar kedatangan Tumenggung Nagamawa dengan membawa panji keratuan segera sampai kepada Raden Ayu Prabacandra. Seketika itu juga raut wajahnya berubah. Ia tak menyangka jika istana telah berhasil membongkar rencananya. Raden Ayu semakin tegang saat mendapat informasi pasukan Tumenggung Nagamawa telah mengepung tempat itu. Sadar tak punya pilihan, ia pun keluar untuk menemui Tumenggung Nagamawa. Rasanya aku tidak perlu basa-basi lagi, Raden Ayu. Aku ditugaskan untuk membawamu ke istana. Apakah ini akan terlaksana dengan jalan damai atau ramai? Semua aku serahkan pada Raden Ayu, ucap Tumenggung Nagamawa. Kau akan mengikat dan membawaku sebagai tawanan, Tumenggung? Tanya Raden Ayu Prabacandra. Tidak, Raden Ayu. Aku akan membawamu sebagai sesama punggawa Mandala ini. Tapi tentu saja jika kau mau ikut dengan damai. Raden Ayu Prabacandra menatap para prajuritnya. Ia yakin kemampuan mereka tidak berbeda jauh dengan prajurit Tumenggung Nagamawa. Akan tetapi, Raden Ayu Prabacandra juga sadar pasukannya tidak akan mampu melawan seluruh pasukan Laut Selatan. Jadilah senopati sejati, Raden Ayu, dan mengorbankan prajurit demi kesalahan pimpinan jelas bukan sikap senopati sejati, tapi senopati pengecut, ujar Tumenggung Nagamawa. Lancang mulutmu, Nagamawa. Aku ingin tahu apakah tandangmu juga sebesar itu, balas Raden Ayu Prabacandra. Meski ingin membuktikan, sayangnya aku tak bisa melakukannya, Raden Ayu. Lakukanlah, Nagamawa. Aku juga ingin tahu sejauh mana kemajuan ilmu senopati pasukan pengawalku ini. Suara itu membuat semua yang ada di sana langsung berjongkok. Tak lama kemudian, sang ratu dan para pengawalnya pun tiba. Kau sudah tersesat sangat jauh, Diajen. Sekarang biar Tumenggung Nagamawa menunjukkan betapa sia-sianya pilihan jalanmu itu, ujar sang ratu dengan raut wajah tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita lanjutkan besok sore ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau langsung menyimak ceritanya sampai selesai,
bisa langsung kunjungi akun Facebooknya Mas Pudak Brahma. Di sana itu udah sampai episode terakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih juga untuk Mas Pudak Brahma dan Mbak Ayu Sekar. Semoga sehat selalu. Sekian, silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.